Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir? Farhan, kemana? Ya? Fadil, terus? Jipa kemana? Sakit. Oke. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Bikin senang. Oke, coba nunduk. Ya, nunduk, merem. Yang angkat tangannya yang hari ini merasa sedih. Yang hari ini merasa senang. Yang hari ini merasa biasa saja, hambar. Oke, makasih. Silakan kembali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang giliran siapa yang pimpin doa? Ariel, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi ini dulu ya. Hari Merdeka. Silakan untuk berdiri semuanya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, silakan untuk duduk kembali. Ya. Jadi tadi tentang lagu apa? Nah, di lagu tentang Hari Merdeka itu isinya kira-kira apa?
Ah? Perjuangan bangsa Indonesia, bahwa kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kemarin kita belajar apa? Ya, apa? Mempelajari tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari bagaimana kita mempersiapkan kemerdekaan itu, ya. Bagaimana prosesnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, nanti kita juga akan melihat siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan ini, kemudian apa yang bisa kita pelajari atau bisa kita jadikan teladan untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Ya, oke. Sebelum kita mulai materi, Bapak mau ada ice breaking dulu, ya. Semuanya silakan untuk berdiri. Ikuti gerakannya. Tepuk tangan. Oke. Semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak tanya, apa bedanya negara yang sudah merdeka dan belum merdeka? Apa? Kalau negara merdeka, bebas. Terus, kalau belum merdeka, terancam atau penuh dengan tekanan. Ya, kalian merasa bebas atau merasa tertekan? Ya, bebas. Artinya kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Nah, kalau misalkan bayangkan kalau kita belum merdeka, kalian mau berangkat dari rumah ke sekolah. Ya. Tiba-tiba di perjalanan ada perang. Ya, kalian pasti merasa takut, merasa terancam. Beda dengan sekarang, kalian dari rumah berangkat ke sekolah dengan kendaraan, dengan jalan kaki,
ya, itu tetap aman, tetap nyaman, dan dari perjalanan ke rumah kita tidak takut dengan apa-apa, ya, karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, ya. Jadi dari apa namanya, hal tersebut, apa yang perlu kita pertahankan dari kemerdekaan itu, ya, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan, nanti kita akan bahas melalui diskusi. Nah, sekarang kalian simak, Bapak akan menayangkan sebuah tayangan peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas secara singkat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 77 tahun yang lalu di negara kita Indonesia, tepatnya di bulan Agustus 1945. Nah, mungkin di antara teman-teman semua sudah banyak yang tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Agustus 77 tahun yang lalu. Tapi mungkin di antara teman-teman semua juga sudah banyak yang lupa di bulan Agustus 77 tahun yang lalu itu ada peristiwa-peristiwa apa sih di negara kita tercinta ini sebelum proklamasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas kembali. Bulan Agustus adalah saksi khusus dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan ini hingga menghantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaan. Hampir 77 tahun Indonesia merdeka. Pada awal Agustus 1945 silam, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Para tokoh pejuang kemerdekaan pun masih mencari berbagai jalan untuk bisa mewujudkan cita-cita luhur para pejuang bangsa. Perang Dunia II yang berlangsung dari 1 September 1939 hingga 2 September 1945 menjadi celah bagi tokoh pejuang kemerdekaan pada waktu itu untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Kekalahan Jepang atas sekutu menjadi salah satu pintu menuju kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting atau peristiwa kunci sebelum nama Indonesia benar-benar diproklamasikan. Berikut 8 peristiwa penting bulan Agustus 1945 dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pertama yaitu bom atom Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, tepat pukul 8:15 waktu setempat, sebuah pesawat Amerika Serikat yang berlatih B-29 menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Ledakan bom atom yang dikenal dengan Little Boy ini menimbulkan kerusakan hingga ribuan nyawa. Jumlah orang yang meninggal. Ya, tadi kita sudah menyimak tayangan video tentang apa? Peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia, ya. Ternyata itu bukan hal yang mudah, ya. Dimulai dari peristiwa apa? Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, akhirnya Jepang kembali ke negaranya. Tentara Jepang ditarik ke negaranya. Kemudian, nah pada saat kekosongan itu, ya, Bung Karno dan Bung Hatta diculik. Kenapa diculik? Mendesak segera proklamasi, ya, mendesak agar proklamasi segera untuk diproklamasikan, ya. Golongan muda mendesak, akhirnya menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke mana? Rengas Dengklok, ya. Nah, kemudian pada tanggal berapa? 17 Agustus dimerdekakanlah negara Indonesia.
Ya. Nah, pada saat itu siapa yang membacakan teks proklamasi? Ya, Insinyur Soekarno yang sekaligus menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya. Nah, yang menandatanganinya siapa? Atas nama bangsa Indonesia siapa? Soekarno. Hah? Ya. Nah, sekarang untuk lebih paham, silakan kalian untuk catat atau rangkum bagian-bagian penting dari materi tentang peristiwa menjelang proklamasi ini. Ya, silakan untuk merangkum.
selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian nanti untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang sudah Bapak buat di dalam lembar kerja ini ya. Nanti silakan satu kelompoknya untuk membagi tugas dari masing-masing anggotanya ya. Ya, silakan kerjakan secara berkelompok. Ya, nah, boleh. Bawa aja. Isi silakan di bagian bawahnya saja ya. Kalau tidak cukup boleh ke bagian belakang. Ini semuanya. Kesini aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kesini aja. Udah, kesini aja.
Boleh, silakan. Kalau tidak cukup, boleh ke belakang. Enggak, udah. Ya, hah? Yang mana? Yang ini? Untuk apa pentingnya menjadi negara Indonesia? Oh, yang atasnya apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Jadi apa kaitannya? Sip, mantap. Sip. Udah nggak apa-apa. Iya, kelompok 5 aja. Nyambungnya sama Oke, sip, mantap.
membego adiknya. Udah, sip, ayo. Sudah enak.
Diskusinya 5 menit lagi ya. Diacak. Ya sobat.
jangan membeli lain. Udah ya, selesai ya. Oke, setelah diskusi, silakan nanti masing-masing kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasilnya. Ya, di depan nanti satu kelompok maju, silakan boleh. Mau satu orang sama satu orang boleh, mau gantian juga boleh. Ya, tapi yang majunya semua, ya. Untuk kelompoknya nanti Bapak undi. Ya. Belum. Ya, siap-siap apa? Gimana? Siap ya? Ya, silakan seadanya. Ya. Siap-siap kelompok yang terpilih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Rizka dan kawan-kawan silakan untuk maju membacakan hasilnya. Ayo. Ya, silakan siapa yang mau. Yang lainnya perhatikan ya.
Sejak saat itu, Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari penjajah tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta Pusat dengan kibarkannya bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Kemudian bendera tersebut menjadi bendera pusaka Sang Saka merah putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Menurut pendapatmu, apa perlindungan bullying bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan seseorang? Karena mencaci orang itu tidak baik. Bagaimana perlindungan bullying dapat merusak persatuan dan kebersamaan di sekolah? Karena mengejek atau memukul seseorang itu hal yang dianggap tidak baik. Apa sikap yang sebaiknya kita lakukan jika melihat teman korban perlindungan bullying? Menghentikan dan menolong yang dibullying, lalu menasihati yang membuli. Menurutmu bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kehidupan sekarang dengan mencegah perundungan? Tidak memilih-milih teman maupun yang beda agama, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Nah, oke. Terima kasih kepada kelompok 5. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyajikan hasil dari diskusinya. Tepuk salut untuk kelompok 4. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya kelompok berapa ya? Kita undi lagi. Lima. Silakan kelompok 5 untuk maju. Itu Bapak mau. Jadi ya kan? Ya. Apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Mas. Sejak saat itu Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Aman dan nyaman. Untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Agar terbebas dari para penjajah. Di sebuah sekolah ada. Menurut pendapatmu, mengapa perundungan atau bullying bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan seseorang? Karena tidak sesuai dengan negara kita. Bagaimana perundungan atau bullying dapat merusak persatuan dan kebersamaan di sekolah? Yang keras ya, yang keras ya. Yang keras ya. Karena merusak keragaman sekolah Yang keras ya. pertemanan. Apa sikap yang sebaiknya kita lakukan jika melihat temanmu menjadi korban perundungan atau bullying? Melaporkan kepada guru dan mengajaknya sekolah lagi. Menurut bagaimana dan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kehidupan sekarang dan mencegah perundungan? Pak, yang ini Ya udah seadanya. Harus toleransi satu sama lain. tuliskan contoh nyata sikap sederhana menghargai perbedaan teman di sekitarmu agar tercipta suasana merdeka dan damai di sekolah. Jangan membedakan teman satu sama lain. Oke. Terima kasih kepada kelompok 5. Silakan duduk kembali. Tepuk salut. Ya.
Lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan keluarkan suaranya ya. Jangan pelan ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju. Apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Jepang menyerah pada tanggal 16 Agustus 1945. Apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Aman dan bebas, tetapi ada peraturan yang perlu ditaati. Untuk apa pentingnya menjaga negara yang merdeka agar tidak tertekan dan terancam? Ini baca, Pak. Ya, langsung aja pertanyaannya. 1. Menurut pendapatmu, mengapa perundungan bullying bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan seseorang? Karena bisa membuat seseorang tertekan. Bagaimana perundungan bullying dapat merusak persatuan dan kebersamaan di sekolah, bisa menyebabkan perselisihan? Apa sikap yang sebaiknya kita lakukan jika melihat temanmu menjadi korban perundungan bullying, melindunginya dan menghiburnya? Menurutmu, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kehidupan sekarang dengan mencegah perundungan? Tidak pilih-pilih teman. Tuliskan contoh nyata sikap sederhana menghargai perbedaan teman di sekitarmu agar tercipta suasana merdeka dan damai di sekolah. Tidak mengejek atau mengolok-olok teman yang berbeda dengan kita. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, oke, tinggal 2 kelompok ya. Antara kelompok 2 atau kelompok 1, kita mulai. Iya. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk maju. Apa saja peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan? Diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya 2 kota besar di Jepang, kota Hiroshima dan kota Nagasaki yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas Yang lainnya dari perhatikan ya. penjajah. Untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Untuk segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Menurut pendapatmu, mengapa perundungan bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan? Karena bisa membuat seseorang menjadi tertekan. Bagaimana perundungan dapat merusak persatuan dan kebersamaan di sekolah? Hanya karena penampilannya yang berbeda. Apa sikap yang sebaiknya kita lakukan jika melihat temanmu menjadi korban perundungan? Membela teman dan menolongnya agar tidak jadi bahan perundungan. Menurutmu, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan di Indonesia kehidupan sekarang dengan mencegah perundungan? Tidak memandang penampilan orang lain. Tuliskan contoh nyata sikap sederhana menghargai perbedaan teman di sekitarmu agar tercipta suasana merdeka dan damai di sekolah. Tidak memilih-milih teman. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk salut. Salut.
Salut, salut. Ulangi man, lebih. Tepuk salut. Salut, salut. Deh, selanjutnya kelompok 1 silakan untuk maju. Ariel dan kawan-kawan. Apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? 1. Bom atom Hiroshima. 2. Bom atom Nagasaki. 3. Jepang menyerah. 4. PUPKI dibubarkan diganti oleh PPKI. 5. Penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. 6. Kemerdekaan RI 17 Agustus 1845. Penetapan UUD oleh PPKI. 8. Pembentukan KNIP. Apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Menjadi bangsa yang cinta tanah air, terus memperjuangkan tanah air, ikut serta dalam membangun masyarakat, dan bebas dari penjajah. 3. Untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Untuk membela bangsa Indonesia, peduli terhadap sesama makhluk hidup, dan menjadi bangsa yang adil. Pertanyaan 1. Menurut pendapatmu, mengapa perundungan bullying bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan seseorang? Karena bisa membuat korban trauma yang tadinya ceria menjadi murung dan menjadi pendiam. 2. Bagaimana perundungan bullying dapat merusak persatuan dan kebersamaan di sekolah? Keributan, perdebatan antar seseorang. 3. Apa sikap yang sebaiknya kita lakukan jika melihat temanmu menjadi korban perundungan bullying? Membantu, membela, dan menasehati pembuli. 4. Menurutmu bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kehidupan sekarang dengan mencegah perundungan? Harus menjaga kebersamaan dengan siapapun. 5. Tuliskan contohnya sikap sederhana menghargai perbedaan teman di sekitarmu agar tercipta suasana merdeka dan damai di sekolah. Tidak pilih-pilih teman. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasilnya. Ya, beri tepuk salut. Ya, semua kelompok sudah menyajikan hasil dari diskusinya. Ada yang mau memberi tanggapan? Ya? Ada yang mau memberi tanggapan? Ya? Jadi dari sini ya kita simpulkan ya bahwa perundungan itu bisa merusak persatuan dan kesatuan ya, dan itu juga kalau kita mencegah perundungan sama dengan kita juga ikut berpartisipasi mempertahankan apa? Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, bahwa
nanti kalau ada teman, kalian tadi sudah menulis bagaimana ketika ada teman yang mengalami perundungan atau ketika kalian sendiri mengalami perundungan, itu harus segera kita atasi. Ya, jadi kita sebagai bangsa yang merdeka, ya, kita harus menjadi orang yang atau manusia yang bebas, tapi harus memegang aturan dan norma yang berlaku di negara kita. Ya, selama tidak melanggar norma, selama tidak melanggar etika, selama tidak melanggar hukum, maka kita adalah makhluk yang bebas atau makhluk yang merdeka. Ya, itu kemudian ya, silakan kalian kerjakan ini untuk refleksi apa sih yang sudah kalian pelajari tadi. Terus juga tadi ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, silakan untuk merefleksi apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran ini. Jangan lupa dikasih nama ya atas. Boleh? Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Silakan. Langsung saja di bawahnya.
Yang nomor terakhir itu dilingkari aja emotnya ya, sesuai dengan perasaan kalian. Iya, dilingkari aja itu. Yang terakhir, nomor terakhir dilingkari. Sudah? Yang sudah boleh silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Bentar, dikit lagi. Bentar, dikit, bentar lagi. Salah kalau pasti. Kira-kira apa? Kegigihannya, keberanian, kegigihan, semuanya. Udah? 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 Sudah? Sudah? Ya. Udah? Kasih nama. Ini siapa? Saya. Udah selesai, silakan duduk ya. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita terapkan. Salah satunya bagaimana kita menteladani dari sikap-sikap pahlawan yang sudah berjuang, yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita selaku anak bangsa, generasi penerus bangsa, perlu melanjutkan perjuangan agar kita tidak kembali dijajah oleh negara atau bangsa
lain, ya. Karena ancaman dari bangsa lain, ancaman dari luar itu sangat banyak. Kalau kita bersatu, kalau kita saling bahu-membahu, saling merangkul, saling bergotong royong, kita pasti bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah para pahlawan kita perjuangkan. Ya, siap untuk meneladani dari sikap atau contoh yang baik dari tokoh yang sudah mempertahankan Indonesia? Ya. Nah, kita sebagai pelajar wajib untuk mempertahankan. Kalau ada perundungan, kalau ada hal yang berkaitan dengan kekerasan yang mengancam diri kita, maka segera lakukan tindakan. Salah satunya boleh melapor ke guru atau ke orang yang bisa kalian percaya. Ya. Nah, untuk materi nanti kita akan masuk ke materi baru, itu tentang bagaimana kita mengenal bangsa luar dari Indonesia, ya, salah satunya ASEAN. Itu untuk materi berikutnya. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa yang memimpin absen pulang? Ya. Bagian siapa? Jara, oke. Jara, ayo. Pimpin absen. Biasa sebelum pulang. Sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.